Bab 995. Rencana Li Jack. Setelah mengambil tas penyimpanannya, Erikin hanya merasa reiki yang ada di dalam tas itu cukup kuat. Ketika dia membukanya ternyata semuanya pil iblis, jumlahnya ratusan, dan teksturnya sangat mirip. Lumayan, mereka adalah alkimia iblis monster di atas fase kesempurnaan. Dari mana asalnya ini? Erikin tersentak. Ratusan fase kesempurnaan alkimia batin, sekalipun Rini Zong dan yang lainnya terbunuh, mungkin mereka tidak akan dihancurkan untuk sementara waktu. Ini semua dibentuk oleh darah kental dari monster darah iblis tadi malam, dan mereka dikumpulkan olehku. Kebanyakan dari mereka dibunuh olehmu dan formasimu, jadi aku bisa mengembalikannya ke aslinya. Rini Zong berkata. Cahaya darah itu akan memadat menjadi inti dalam dari monster-monster itu. Hati Erikin tiba-tiba bergetar, merasa hampir kehilangan darah. Sebagian besar monster darah iblis dihancurkan oleh tengkorak emas dan raksasa penelan langit tadi malam. Jika alkimia batin tertinggal, energi abadi di tubuhnya pasti bisa naik satu langkah. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Dan Erikin menghela nafas tak berdaya, langsung saja menyimpan pil iblis itu. Dia juga melihat bahwa ini adalah semacam rasa terima kasih dari Rini Zong dan yang lainnya kepadanya, dan mereka tidak akan menginginkannya jika dia tidak menerimanya. Tidak tidur sepanjang malam, semua orang sangat lelah. Meskipun matahari terbit, mereka tidak menjelajahi lembah lagi. Menggunakan waktu terakhir untuk berlatih dan mengatur napas, semua orang dikirim keluar oleh kekuatan segel di lembah. Di luar pegunungan Liantian, sekelompok pertapa siluman berdiri di gunung yang rendah. Tempat ini adalah satu-satunya tempat di luar pegunungan Liantian berdiri yang bisa melihat keberadaan semua orang yang datang dan pergi di pegunungan. Wajah Li Jack terlihat muram. Dia berdiri di puncak gunung dengan tangannya, matanya menyapu ke arah pegunungan Liantian seperti elang. Pangeran, aku baru saja menghubungimu, dan aku belum menemukan jejak pejalan kaki yang kamu sebutkan tadi. Pertapa siluman berikutnya datang untuk melaporkan situasinya. Li Jack melambaikan tangannya, dan dia pergi begitu saja. Pangeran Li, si penempa besi itu adalah manusia. Meskipun dia lumayan terkenal, kita tidak masalah jika harus menghadapinya. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut putih di sebelah Li Jack berkata dengan gelisah, tapi tetua Hu itu adalah ahli pemurnian alat yang paling diandalkan oleh Raja Iblis. Jika kita mengganggunya, bahkan Raja Iblis takut, aku juga tidak bisa menahannya. Kamu sudah berpikir berlebihan. Li Jack menggelengkan kepalanya dan berkata, aku, Li Jack bukan orang bodoh, jadi bagaimana aku bisa menyinggung Raja Iblis? Kalau begitu pangeran, orang tua itu tercengang. Seperti situasi tadi malam, jika mereka semua mati di lembah meteorit, maka lupakan saja, jika sebagian dari mereka lolos, jika hanya manusia, atau jika tetua Hu meninggal, harta benda mereka akan menjadi milik kita. Li Jack tersenyum. Dia memikirkan kapal terbang ungu milik Erikin dan ratusan batu roh yang luar biasa. Itu adalah hal-hal yang membuat mata Raja Iblis menjadi penuh rona keserakahan. Bagaimana jika tetua Hu masih hidup? Li Jack tersenyum, hanya melirik orang tua itu tanpa mengatakan apapun. Orang tua itu juga bergelidik ngeri di dalam hatinya dan memutuskan untuk berhenti berbicara. Bahkan di luar pegunungan Liantian, Erikin tiba-tiba muncul, tetua Hu serta yang lainnya juga berada di dekatnya. Pantas saja tercatat dalam buku-buku kuno bahwa batu kasar yang mengambang itu akan digunakan di luar pegunungan Liantian. Ternyata tempat ini adalah pinggiran segel Kaisar Iblis. Tetua Hu menarik napas dalam-dalam dan nada bicaranya terdengar sedikit emosional. Hanya dalam satu hari, dan tidak disangka banyak hal terjadi di lembah meteorit. Ayo pergi, kuharap perjalanan kita kali ini aman dan baik-baik saja. Beberapa orang melangkah maju, dan mata Erikin bergerak sedikit,
menjatuhkannya ke pemandangan jauh di sana. Mungkin perjalanan ini tidak akan damai. Tidak lama setelah mereka pergi, gunung dan hutan berguncang. Beberapa iblis monster fase kesempurnaan dengan mata merah, bergoyang dari dalam, menatap semua orang. Mereka menunjukkan rona wajah haus darah dan tiba-tiba meraung keras. Mundur. Mata Erikin langsung waspada. Dia sudah mewaspadai dengan hal itu sebelumnya. Lusinan pedang terbang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, melayang di sekitar kerumunan, sangat cepat, dan sekejap mata berubah menjadi busur bilah pedang. Monster-monster itu bergegas maju ke depan, dan mereka semua menghantam pedang terbang. Tubuh mereka terkoyak oleh cahaya pedang, membuat tubuh mereka berubah menjadi penuh guratan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada kekacauan di sini. Seharusnya tidak ada monster yang tidak terkendali yang muncul. Tetua Hu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Bukannya aku sendiri yang menggila, jelas sekali jika itu dirancang oleh seseorang secara sengaja. Erikin tersenyum acuh tak acuh, Reiki terbang dari tangannya, menembak langsung ke pohon besar yang jaraknya ratusan meter dari tempatnya berdiri. Setelah itu dia mengubah Reiki menjadi cambuk panjang dan menjentikkannya dengan tajam. Tiba-tiba Reiki ini membungkus satu sosok, menariknya kembali, dan jatuh di depan semua orang. Tanpa perlu orang lain melakukan hal lain, orang ini sudah dibuat pingsan langsung oleh Erikin. Orang ini dari keluarga Li. Apa yang dilakukan Li Jack di sini? Tetua Hu melangkahkan kakinya maju dan merobek lengan baju pria itu. Setelah melihat tanda, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi tidak mengenakan. Li Jack, keluar. Tetua Hu juga bukan orang yang suka bertele-tele. Dia langsung bisa menebak setelah dia memikirkannya. Wajahnya pucat dan dia tiba-tiba berteriak marah. Li Jack melarikan diri tadi malam. Meskipun dia begitu tidak tahu malu, tapi dia tidak pernah membuatnya sampai marah besar. Bagaimanapun, semut itu begitu rakus seumur hidup mereka. Dia mampu melarikan diri, dan dia juga tidak akan menghentikannya. Tapi sekarang mereka aman dan dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Li Jack mengatur agar monster itu menyerang mereka. Tindakannya itu sudah sangat keterlaluan. Dan juga ada aturan di antara ras monster, sama seperti murid Sekte Kouxian yang tidak bersalah dibunuh oleh Sekte Wendao. Bahkan jika Sekte Kouxian tidak cukup kuat, mereka tidak akan pernah menyerah. Jangan kira aku tidak tahu kau ada di sini. Rumah keluarga Limu jaraknya ribuan mil jauhnya dari pegunungan Liantian. Bagaimana bisa mata-mata keluarga Li bisa sampai di sini? Tetua Hu berteriak lagi ketika tidak ada yang menjawab. Tetua Hu, tenanglah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Li Jack muncul dari balik pegunungan dan hutan dengan cepat, dengan senyum di wajahnya, tetap terlihat ada kilatan amarah melintas di matanya. Setelah aku pergi, aku hanya khawatir kamu akan diserang monster, jadi aku mengirim anak buahku untuk mengawasi daerah sekitarnya. Begitu ada kabar tentangmu, dia harus segera melaporkannya padaku. Orang ini dikirim oleh aku untuk mengawasimu. Cih, aku paling tahu apakah semua ini ada hubungannya denganmu atau tidak. Aku juga malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Tetua Hu mencibir, perjalanan selanjutnya, aku tidak ingin melihat iblis monster lagi. Tetua Hu, jangan khawatir. Melihat bahwa Tetua Hu akan membawa Erikin dan yang lainnya pergi, Li Jack mengangkat alisnya dan segera berjalan mendekat dan berkata, ada yang harus kulakukan, aku ingin berbicara dengan Tuan Cheng. Apa masih ada yang perlu aku bicarakan denganmu? Erikin bertanya heran. Aku sangat menyukai kapal terbang cahaya ungu milikmu. Aku bersedia menukarnya dengan rumput roh untukmu. Li Jack mengatakannya perlahan. Rumput roh ditukar dengan kapal terbang, bahkan jika kamu bersedia mengeluarkannya, tapi aku tidak tertarik sedikitpun. Erikin mencibir. Tuan Cheng, aku harap kamu memikirkannya dengan hati-hati. Li Jack menarik napas dalam dan berkata,
Tetua Hu adalah kekuatan besar klan iblisku. Tentu saja aku akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, tetapi aku akan kembali ke Sekte Wen Dao setelah dari sini. Perjalanannya sangat panjang, dan ada begitu banyak monster. Kamu sudah berurusan dengan monster darah iblis malam ini. Aku khawatir luka yang kamu derita tidak ringan. Jika ada beberapa bahaya di tengah jalan, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Dan bahkan jika kamu bisa melarikan diri, apakah si penempa besi dan Rini Zong akan selamat? Li Jack tertawa puas. Kamu mengancamku. Eric Qin menyipitkan matanya. Hehe, aku tidak akan berani melakukannya. Aku hanya sekedar mengingatkan saja, kata Li Jack. Apa menurutmu aku terlihat seperti terluka parah sekarang? Jadi kamu pikir kamu bisa mengintimidasi dan memaksaku untuk menyerah? Eric Qin menggelengkan kepalanya dan mengejek, kamu bodoh sekali, minggir sana. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.